Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Setelah memperoleh kepastian seperti itu, Mahisa Dharma memutar haluan perahunya menuju ke pantai pulau tersebut lagi. Rupanya Prawana memang menepati janjinya. Ia telah turun ke darat bersama Dewi Selaksa Api. Kemudian Prawana kembali lagi dengan membawa perbekalan air minum dan makanan. Sedangkan Dewi Selaksa Api sudah tidak kelihatan lagi. Rupanya dia telah kembali ke goanya. Waktu itu, dengan ringan Prawana melompat ke dalam perahu. Mari kita berangkat, ajaknya. Mahisa Dharma girang. Sekarang dia tidak perlu khawatir untuk ditinggal seorang diri di pulau itu. Dengan bersemangat dia mengayuh perahunya laju sekali. Sekarang dia juga sudah tidak perlu khawatir akan kehausan dan kelaparan, karena Prawana telah membawa perbekalan minuman dan makanan. Tetapi justru yang mengejutkan Mahisa Dharma ketika perahu berlayar jauh sekali, berada di tengah laut, Prawana membuka buntalan perbekalannya dan mengambil tempat air yang diteguknya beberapa kali, kemudian disimpannya lagi. Mahisa Dharma hanya memandangi saja kelakuan orang tua itu dengan leher yang kering, karena ia pun mulai haus. Namun Prawana tidak membaginya, bahkan telah meminum seenaknya sambil berdahak tidak hentinya. Bagi aku airnya paman, pinta Mahisa Dharma. Membagimu, tanya Prawana tiba-tiba. Aku haus sekali paman, kata Mahisa Dharma kesal. Itu urusanmu, tidak ada urusan denganku. Balas Prawana seenaknya. Paman, tanya Mahisa Dharma, ini airku dan makanan ini adalah makananku. Mengapa kau tadi tidak mau membawanya juga? Balik, tanya Prawana. Pertanyaan jago tua yang perangainya aneh itu membuat Mahisa Dharma jadi dingin hatinya. Dia kaget bukan main. Paman, bukankah kita akan bersama-sama berlayar? Tanya Mahisa Dharma kemudian. Cis, siapa yang kesudian berlayar bersamamu? Bukankah sejak dulu aku telah mengatakan, aku lebih senang berlayar sendiri dan meninggalkan kau di pulau itu? Siapa yang perintahkan kau begitu bandel dan keras kepala, memaksa hendak turut berlayar? Maka jika kau kehausan dan kelaparan dalam perjalanan ini, kau tidak boleh menyesali aku. Sahut Prawana seenaknya. Mahisa Dharma merasakan punggungnya jadi tambah dingin. Paman, balas Mahisa Dharma, sudah jangan terlalu banyak bicara lagi. Jangan rewel, dayung terus. Kata Prawana, aku ingin melihat kau mampus di laut. Tambah Prawana kejam. Hati Mahisa Dharma jadi semakin tidak enak, sampai akhirnya ia mengeluh sendirinya. Perangai, orang tua ini benar-benar aneh dan agak kejam. Dengan dibiarkannya dia kehausan dan kelaparan, tentu akan membuat dia mati dengan sendirinya, mati lemas. Atau juga jika Prawana ingin mencelakainya di saat mereka berada di tengah laut, bukankah pemuda ini tidak bisa berbuat banyak? Karena berpikir begitu, Mahisa Dharma jadi mengayuh dengan pandangan mata memandang jauh kosong, tidak mengandung perasaan apapun juga. Prawana telah tertawa bergelak, sambil katanya kemudian, baiklah, baiklah, jika memang kau tidak mau mampus kehausan dan kelaparan, lebih baik sekarang saja kau menceburkan dirimu di laut ini. Apa? Tanya Mahisa Dharma dengan suara tersendat karena kaget. Serahkan kayu pengayu itu padaku, dan kau boleh menceburkan dirimu di laut, menyahuti Prawana. Ah, paman seorang yang kejam sekali, kata Mahisa Dharma yang sudah tidak bisa menahan kemendongkolan hatinya. Terserah kau mau mengatakan apa saja pada diriku, ayo serahkan kayu pengayu itu padaku. Kata Prawana. Di saat itulah Mahisa Dharma telah mengambil keputusan. Aku tidak akan menyerahkan kayu pengayu ini padamu, katanya tegas, dengan muka yang merah karena marah. Apa kau bilang? Tidak mau menyerahkan kayu pengayu itu padaku? Tanya Prawana menegasi dengan membuka matanya lebar-lebar mengawasi mendelik kepada Mahisa Dharma. Mahisa Dharma mengangguk pasti. Entah mengapa,
Sekarang hatinya jadi agak tenang. Benar, tidak salah, aku tidak akan menyerahkan kayu pengayu ini kepadamu. Jika kau berani mendekati aku selangkah saja, aku akan membuang kayu pengayu ini ke laut, biar kau berlayar tanpa memiliki kayu pengayuh, sehingga kau sendiri akan terombang-ambing di tengah laut, dan akhirnya air dan makananmu akan habis, dan kau akan mati dengan disiksa haus dan lapar. Ancam Mahisa Dharma. Mendengar perkataan Mahisa Dharma, muka Prawana jadi berubah. Dia memandang bengong pada Mahisa Dharma sampai sekian lama, tetapi Mahisa Dharma sudah tidak memperdulikan sikap jago tua yang perangainya sangat aneh itu. Kau berani melakukannya itu? Tanya Prawana dengan suara tidak lancar. Mengapa tidak berani? Bukankah aku bisa saja membuang kayu pengayu ini? Tanya Mahisa Dharma. Jangan harap kau bisa mencapai daratan, tambah Mahisa Dharma dongkol. Kau bersungguh-sungguh, tanya Prawana lagi. Mengapa tidak? Balik tanya Mahisa Dharma. Aku sudah tidak memiliki kesempatan hidup karena berada bersama-sama dengan manusia jahat dan busuk seperti kau. Maka biarlah kau pun nanti akan mampus haus dan kelaparan, tambah Mahisa Dharma. Muka Prawana telah berubah lagi. Namun akhirnya ia berkata, bocah kecil, kau jangan marah. Aku tidak bersungguh-sungguh, aku hanya bergurau saja. Kau jangan cepat marah seperti itu. Jika kau ingin minum, minumlah. Aku tidak akan melarangnya. Bukankah air dan makanan itu untuk kita berdua? Kau licik sekali, berpikir Mahisa Dharma. Tetapi pemuda ini telah berkata, sekarang kau pergi ke ujung perahu, aku akan minum. Aku tahu, jika kau berada di sini, begitu aku memegang kantong air itu, tentu kau akan melancarkan serangan padaku. Maka dari itu, kau pergilah ke kepala perahu. Kau terlalu bercuriga, anak muda, kata Prawana kurang senang, justru karena perbuatanmu sendiri. Menyahuti Mahisa Dharma, Prawana sudah tidak memiliki pilihan lain lagi. Ia menuju ke arah kepala perahu, dan setelah Prawana berdiri di kepala perahu, barulah Mahisa Dharma mendekati kantong air dan meminumnya. Di samping itu Mahisa Dharma juga bersiap-siap untuk melempar kayu pengayuh. Kalau saja Prawana melompat padanya melancarkan serangan, Prawana juga bukannya tolol. Dia telah melihat persiapan Mahisa Dharma, maka dia tidak berani bertindak ceroboh, hanya mengawasi pemuda itu yang telah meneguk air dari kantong airnya dengan bernafsu sekali. Setelah puas meminum air itu, dan telah lenyap hausnya, Mahisa Dharma kembali ke tempat duduknya dan mulai mengayuh lagi.